Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini kita masih hidup, masih diberi kesehatan, kesempatan, dan kekuatan iman untuk datang ke rumah Allah yang mulia ini. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah meninggalkan pedoman hidup untuk kita, Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Firman Allah dalam surat Al-Humazah ayat 1-9 yang sering kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang-orang yang mengumpat dan mencela. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, dan yang selalu mengumpul-ngumpulkan harta serta menghitung-hitungnya. Yahsabu annama lahu akhladah, mereka mengira harta itu dapat mengekalkannya. Kalla la yumbadzanna fil hutamah, sekali-kali tidak, kata Allah. Yang tiga ini yang suka mengumpat, mencela, mengumpul-ngumpul harta tanpa peduli halal haram, zakat tidak dibayar, ketiganya ini akan dilempar ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah? Apa itu neraka hutamah? Narullahil muqadah, api yang menyala-nyala. Alladzi tattali'u 'alal afidah, api itu akan membakar sampai ke hatinya. Innaha 'alaihim muqsadah, sementara api yang membakar dia itu ditutup rapat, sehingga api itu tidak keluar, fokus membakar dia. Fi amadin mumaddadah,
Mereka itu dibakar dalam keadaan diikat pada tiang-tiang yang panjang. Jadi Bapak dan Ibu, melalui ayat ini Allah mengingatkan kita bahwa ada 3 golongan penghuni neraka utama. Pertama, yang suka mengumpat, maupe, baik maupei Allah atau mengumpati manusia. Ya Allah kan diupei aja dek kawan bagai. De baam kok takai kobana nasib awak. Urang sanang awak susah tarih. Panyaki silih peganti. Ndak ado kalau orang lain nangkanya sakian de Tuhan mengko awak sesaki tarih. Maupe ke Allah berarti tidak menerima takdir dan ketentuan Allah. Kalau tidak menerima takdir dan ketentuan Allah, rukun iman rusak. Percaya kepada qada dan qadar. Kalau rukun iman rusak, berarti kita tidak diakui sebagai orang yang beriman secara sempurna. Di samping tidak diakui, kalau iman nala rusak, ibadah pasti rusak. Karena yang mendorong kita beribadah adalah iman. Kalau ibadahlah terganggu karena imannya tidak kuat, hasilnya akhlak mulia itu tidak akan tercapai. Jadi barentet-rentet ya. Makanya Allah tidak boleh diupei. Kalau dicari dewa di media sosial, orang yang cacat dari lahir, indak bakaki, dari pau bagian kateh itu tak ada kaki, bajalan jetangan bajalan kamu saji sholat, rukuknya tangan sekalantai, pingguannya kok naik data ke kepala. Awak lengkap, kaki duo kuat badago, jangan bajalan kamu saji main bola sekuat tapi tidak dibawa untuk sujud kepada Allah. Kemudian mau pei manusia. Biasanya awak mau pei manusia kalau kita berbuat baik kepada orang lain, tapi yang diharapkan dari orang lain itu untuk kita tidak muncul di UPI. Pahala habis Pak. Ria. Tidak ikhlas. Bara jo gadang pertolongan awak ke orang kalau di UPI tidak ada artinya. Marantau ke Jakarta, basobo orang kampung terlunta-lunta, ditolong ya Pak. Bakarajo lah ditampek den, bakarajo lah ditopon, santiang, hebat, tak lama tagak seorang.
lah punya toko lo seorang, kayo lo pada awak. Hari raya sama pulang kampung, luponya menyapu awak. Calik lah tu Kalau ndak dek den di bawah kolong jambatan lalu di Jakarta. Untung dan menolong. Pulang kampung lah hongeh lah. Daknya sapu lah awak leh. Tu mau pe habis pahalanya. Habis pahala. Bahkan kadang-kadang orang mau pe dek karenanya maraso menolong orang tapi sebenarnya nya berdosa. Jadi tidak semua menolong orang berpahala. Contoh. Orang tes jadi pegawai. Tes jadi polisi. Tes jadi tentara. Seseorang ada hubungan karib kerabat Jawa, dakek kawak minta tolong. 100 tes rencana lulus 10. Hasil nilai murni lah keluar 1 sampai 10. Ndak masuk orang nanti minta tolong kawak kan. Nyo rengkiangnya 5 balik. Ditolong deh awak. Kecil awak kan menolong orang apa lo kan. Tapi untuk memasuk hanya ke 10 besar, bacampaan orang yang hasil murni seorang. Jadi sangko menolong orang kerja tu Pak. Dak tanggung gadang dosa dah. Jadi kalau ada pejabat dia apa tu selama pejabat itu banyak orang kampungnya tolong jadi pegawai segala macam. Alain tak mengorbankan orang lain. Sangko apa? Gadang hati kau. Banyak yang tolong. Nawak korbankan? Biko lupa kawan, bau pek lah balik pek gando doso nawak lakukan. Jadi makanya Bapak dan Ibu harus hati-hati. Kalau babuek baik, yo batu babuek baik, ndak ada orang lain yang dikorbankan. Kalaulah babuek baik, ndak ada cerita mau pek, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Ditolong bana orang de awak, indak kata tolong de awak kalau tidak izin Allah. Jadi awak kok jalan ya Bu, yang menentukan Allah. Kok ada orang tak tolong, dek melalui awak kecil Allah orang tu tak tolong. Tak awak menolong, yang menolong siapa? Allah. Awak alun mangalela di PI kerajaan lo awak habis, dah ada neraka utama. Kemudian yang kedua mencela. Siapa yang kita cela? Manusia. Manusia itu siapa yang menciptakan? Allah. Mencela ciptaan Allah berarti mencela Allah. Allah mencela ciptaan Allah, mencela Allah. Tidak ada yang diciptakan oleh Allah di dunia kok, tidak ada hikmahnya, tidak ada. Awak diciptakan sempurna, lengkap, ada orang butuh, ada orang pincang, ada orang lumpuh, ada orang kembar siam, ciek badan 2 kepala, diciptakan Allah. Semuanya ada hikmah. Tak perlu lo apa fikir bang kok nyebutkan di Tuhan. Tak perlu. Bahkan mereka yang berkekurangan itu seperti tadi Bu, hebat pada awak.
2 hari yang lalu bersuara demur. Kembar siamlah kadang-kadang laki-laki. Badan 1, kaki 2, tangan 2, kepala 2. Tapi mengapa kepala nan 2 tu? Membaca Al-Quran duet. Keduanya kepala itu membaca duet. Kemudian membaca hafalan Al-Quran. Dibaca deko setengah halaman, nyelanjutkan deko setengah halaman, nyelanjutkan deko setengah halaman. Karena luar biasa. Mereka tidak pernah menyesal, dicaci maki mananya tidak peduli. Kenapa? Dia menyadari dunia ini sementara, hakikat hidup itu di akhirat. Oh, lumpurnya di dunia, besok apa kaki gagah dia di dalam surga. Butonya siko nyalang besok dalam surga. Kembar siamnya terpisah besok dalam surga tu. Dia agi badan gagah cik seorang dari Allah. Itu apa dicaci? Jangankan manusia, binatang saja tidak boleh disakiti. Binatang. Seorang wanita masuk surga, seorang wanita masuk neraka karena menyiksa kucing. Jadi walaupun kucing apa dia, tidak boleh diganggu. Tidak nak magi makan, awak jangan digi makan. Kau tidak, awak makannya tiba, mebohnya simbek je le. Kau datang kucing tu ke tempat awak, mungkin Allah menyuruh tu orang sedang makan baru yang tak ada je tu habis itulah. Kau tidak, ada simbek je. Duduk di jalan sore-sore di loneng polongan di muka rumah. Lalu anjing orang dia turuk. Alamak maki dan anjing orang nyampuk dia tu. Asal anjing tu nyucipian ke anjing tu? Enggak. Nyalak saja enggak dah, gigit saja enggak dah. Kalau pakai-pakai lah anjing lari. Punya enggak merasa sakit. Binatang musuh saja tidak boleh disakiti. Babi boleh diburu, boleh dibunuh, tapi bunuh capek mati. Tak dia niaya orang. Apalagi manusia. Dicaci maki segala macam. Karena awak diberi kelebihan oleh Allah. Orang kala rendah sesadonya, orang kala kurang sesado. Padanya kurang menerima di dunia balaku yang besok di akhirat itu awak. Awak lah banyak menerima di dunia dan tak dapat di akhirat itu. Nah, itu yang ketiga. Kerajo mengumpul-ngumpulkan harta. Abi hari, siang, malam, pagi, sore mencari harta, menumpuk kekayaan. Sembayang didotakan aja. Ibadah hendak bakatan Tuhan. Baca Quran hendak pernah, berzikir jarang. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang yang beriman, jangan sampai kata Allah, anak-anakmu atau harta dan anak-anakmu membawa kamu lalai dari beribadah kepada Allah. Carilah rezeki, carilah harta. Tapi bukan mencari harta itu, dengan harta itu tujuan kita apa? Ke dunia beribadah. Kalau ingin mencari harta yang banyak untuk apa? Untuk menunjang ibadah. Buat rumah yang rancak untuk apa? Bukan untuk bersenang-senang.
Yo sanang wadenya rumah rancak, WC, bayi dalam kamar. Untuk apa? Cinta tengah malam, gampang baudu untuk bertahajud. Itu namanya kekayaan menunjang ibadah. Tidak membawa lalai, tidak membawa jauh dari Allah. Jadi awak rasaki di Allah dapat membali untuk hujan banari tiba juga di masa jadwal. Tidak sekedar untuk bayi raun-raun ke tempat wisata keliling danau kamar bayi, tidak itu. Lapel tu bapak musasi. Hujan banari, subuh banari. Nya terlindungi tapi nya tiba di musajid. Indak bersenang-senang tapi tujuan kita ibadah, tapi auto membantu kita beribadah. Sebab awak ke dunia itu kan diisyaratkan bapak dan ibu Adam kirim ke dunia. Untuk apa? Adam, engkau belum berhak tinggal di surga boleh. Kumuah surga dan kau. Baik ke dunia lu. Maka kumpulan amal pahala. Kalau cukup besok, engkau boleh ke surga balik. Secara lahiriahnya ke Adam dibikin, tapi untuk awak tak itu juga. Baik ke dunia ni. Dengan 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun, 80 tahun. Maka kumpul bekal. Cukup besok surga. Untuk itu awak dunia. Aku nak cari harta sebanyak-banyaknya, lalai beribadah, tinggal beribadah kepada Allah. Itu mengkau nak main-main orang. Jadi Saudi lah Pak, kalau nak cari Makkah Madinah lah. Tak ada cerita kalau di musajid itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada cerita. Dia nama lah selesai ragu tinggal bayi, hendaknya terima dah. Sallu. Bayang lu cik. Dah nama nyungsi keluar, tunduk keluar. Bayang lu cik. Haram berjual bali tu, orang lazam je. Apa itu orang? Tapi kita tak. Harta yang membuat kita lalai. Dicari harato, sangkonya dek harato konyo bisa kekal, bisa senang sampai ke akhirat. Di dunia kau malah bisa kekal Pak. Sudah rumah rancak, toko 3, oto begile, wah mati. Kemana? Pertanggungjawab lah. Kalau elok-elok je cara dapetnya, alhamdulillah aman. Tapi kalau indah, bek rumah 5 peti. Tanah juga beli. Tanah kau lain tak geser-geser lo pagar sebelum di sertifikat kalau tambah lo tanah awak kat sana meter. Bakaji sado isu di pengadilan Tuhan. Kalau di dunia kau bisa lolos itu. Pengadilan manusia lah namun tukang adilan dia tak selesai perangai. Kalau terdapat keadilan di dunia, tak ada keadilan di dunia kau. Keadilan di dunia kau kecek Nabi seperti kau. Adil dan semana adil di akhirat. Tanya saja. Biar rumah basi je pitia balik, simin je pitia balik, kasih je pitia balik, upah dari mana pe? Jangan senang saja Pak membawa piti negara untuk membayar rumah. Nah, bertanggungjawabkan besok. Sangkonya bisa mengekalkannya tidak. Kalau itu kerajo mengumpul-ngumpulan harta tanpa peduli halal haram, kewajiban tidak dibayar, zakat, infak, sedekah tidak mau. La yumbazanna fil hutamah. Tidak sekedar dimasukkan ke Allah, mereka akan dilempar ke dalam neraka utama, dicampakkan. Itu kalau lari campan orang masuk neraka kau suruh cari di malik atau suruh dia nyerap. Ini campak saja di main gua leleh. Neraka kau kata, lawe. Ini campak tu kalau lawan tadi mari main gua dah tentu dah.
Katanya ke Tuhan dulu, di malam baru bisa mencari itu. Dilempar ke dalam neraka utama. Apa itu neraka utama? Api yang dinyalakan. Bagaimana api itu? Api itu bayangkan bisa membakar sampai ke hati. Jadi masuk api ke dalam paru ya Tuhan. Kalau di dunia kau orang tabaka Pak dan Ibu, angui kulit kau itulah mati cuma. Dan masuk api ke dalam ikut sampai ke hati, jantung dan dalam paru itu bakar. Dibakar di situ. Dibakar juga api, kok ditutup rapat. Jadi awak ada situ, api membakar awak, tu ditutup rapat sebalik. Tak lewat keluar. Supaya awak, api kok fokus membakar awak. Tak keluarnya seketik, dan tak ada lain kena bakar, awak sini bakar. Dan awak dalam dibakar itu diikatkan pada tiang-tiang yang panjang keja Allah di KBN dibakar. Jadi basi ampeh kan tak ada rapek rupa KBN. Nah untuk itu pelihara diri kita dari yang tiga ini. Jangan biasa maute. Ikhlaskan segala pertolongan dan bantuan kita kepada orang tanpa mengharapkan balasan dari orang yang bersangkutan. Haraplah balasan dari Allah. Sekali-kali jangan mencaci dan mencela orang lain. La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Orang lain dicela, rupa orang itu jauh lebih baik dari awak. Orang mencela orang, tapi di sisi Allah orang itu lebih baik dari awak. Belum tentu orang itu lebih buruk dari awak. Nah, kemudian yang ketiga, silahkan cari harta, tapi carilah yang halalan thayyibah. Sisihkan sebagian, kalau wajib zakat bayar zakat, kalau tidak infak wakaf sedekah. Itulah yang akan mendampingi kita sampai ke akhirat. Yang tinggal di dunia untuk orang yang tinggal, yang kita sedekahkan, kita zakatkan, itulah yang akan mendampingi kita sampai pengadilan Allah, sampai benar-benar kita dimasukkan ke dalam surga. Bapak dan Ibu, demikian pengajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih dan terkurang banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.